Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Pembahasan kita kali ini adalah posisi filsafat dalam keilmuan. Sebelum kita membahas posisi filsafat dalam keilmuan, kita lihat dulu jenis-jenis dari filsafat itu. Yang pertama, filsafat estetika. Yang kedua, filsafat etika. Yang ketiga, filsafat metafisika. Yang keempat, filsafat logika. Dan yang kelima, filsafat ilmu. Filsafat estetika mempelajari keindahan, bagaimana keindahan dibentuk, bagaimana cara manusia dalam merasakan keindahan tersebut. Filsafat estetika ini mencari pleasure dan kesenangan manusia. Artinya, tanpa filsafat estetika ini mungkin kita di dunia ini tidak ada seni, musik, menggambar, dan bahkan zaman sekarang ini tidak ada game dan tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan keindahan dan kesenangan manusia. Selanjutnya, filsafat etika yang mempelajari aturan, norma yang dipakai masyarakat dalam berperilaku, pedoman untuk menunjukkan mana yang baik, mana yang buruk. Dalam hal ini, filsafat etika mencari bagaimana masyarakat seharusnya berperilaku dalam berkehidupan sosial. Dengan filsafat etika ini, kita sampai saat ini memiliki aturan, hukum, adat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, filsafat metafisika mempelajari hakikat fundamental dan proses analitis terhadap realitas serta keberadaan yang menyertainya. Artinya, metafisika ini adalah filsafat yang bergerak dalam tataran konsep yang mencari hakikat. Yang dikatakan hakikat itu adalah dasar. Jadi dalam tataran konsep. Selanjutnya, filsafat logika mendalami bagaimana kemampuan seseorang untuk berpikir tepat. Yang dikatakan logika mungkin kita sudah tahu, yaitu bagaimana rentetannya yang secara jelas dan analogi serta strukturnya jelas. Dan selanjutnya, filsafat ilmu. Ini adalah fokus dari pembahasan kita, yaitu mencari pengetahuan yang bersifat ilmiah dan hakikat ilmu itu sendiri. Secara umum, sebenarnya semua jenis filsafat ini saling berkaitan dan berhubungan satu dengan lainnya. Dia secara prinsip digunakan dalam satu kesatuan proses berpikir. Namun karena ini bersifat teoritis, kita menjadikan dia berjenis-jenis untuk membedakan karakternya. Selanjutnya, kita lihat posisi filsafat ilmu dalam keilmuan. Sebelum masuk ke dalam posisi itu, kita lihat dulu pernyataan sebagai berikut. Kalau mulai dengan keyakinan, akan berakhir dengan kebimbangan. Kalau mulai dengan kebimbangan, akan berakhir dengan keyakinan. Francis Bacon. Mengapa saya memberikan filosofi ini? Hal ini berkaitan dengan dasar berpikir filsafat ilmu. Hakikat pengetahuan berasal dari upaya ingin tahu. Hakikat kebenaran dari sebuah keraguan. Hakikat berfilsafat berasal dari rasa ingin tahu dan keraguan, baik terhadap yang telah diketahui maupun kepada hal yang belum diketahui. Artinya adalah, konsep dari filsafat ilmu adalah keingintahuan atas ketidaktahuan atau sebuah keraguan. Misalnya seperti ini, saya ambil contoh yang paling remeh. Saya kalau dalam lokal sering sekali bertanya kepada mahasiswa, apakah kalian menggunakan baju yang mempunyai kancing? Ya. Pertanyaan saya adalah, berapa buah kancing yang ada pada baju yang kalian kenakan? 90% orang yang menjawab pertanyaan saya tersebut, mereka tidak tahu jumlah kancing pada baju yang mereka kenakan. Muncul pertanyaan kedua, kenapa mereka tidak tahu? Karena mereka tidak pernah ingin tahu berapa jumlahnya. Kalau mereka ingin tahu, tinggal hitung. 1, 2, 3, 4, 5, dan sebagainya macam. Sederhananya adalah, keingintahuan adalah dasar dari sebuah pengetahuan. Oke ya? Jadi besok hitung kancingnya sendiri, biar tahu berapa jumlah kancing dari baju kita. Sekarang kita lihat bagaimana posisi filsafat itu sebenarnya dalam keilmuan.
Yang pertama adalah sebagai pionir berpikir bagi berpijaknya kegiatan ilmiah atau pengetahuan. Kalau kita bilang pionir berarti dia memulai. Kalau kita bilang memulai berarti langkah awal. Artinya seperti yang kita jelaskan juga tadi bahwa kegiatan ilmiah atau pengetahuan itu dimulai dari keingintahuan. Dalam hal ini adalah konsep berfilsafat. Selanjutnya adalah bertugas merumuskan pernyataan yang sejelas-jelasnya agar dapat menetapkan dasar yang handal untuk penjelajahan ilmiah. Artinya adalah asumsi dasar. Yang dimaksud dengan asumsi dasar itu adalah ketika kita ingin tahu, kemudian kita akan memunculkan asumsi dasar. Pernyataan dasar kita apa gitu. Baru kita mulai melakukan penjelajahan ilmiah. Kalau kita sebagai orang yang berada di perguruan tinggi tidak melakukan asumsi dasar, ya itu sama saja kita dengan tidak berpikir. Hal ini berhubungan dengan pernyataan yang sering kita dengar di televisi yang kerap diucapkan oleh Rocky Gerung, yaitu ijazah menunjukkan bahwa orang pernah sekolah. Namun sekolah tidak menunjukkan bahwa orang pernah berpikir. Artinya kita sebagai orang yang berada di lingkungan perguruan tinggi harus berpikir memahami sesuatu. Maka konsep berfilsafat kita pahami secara benar, yaitu mencari pengetahuan yang bersifat ilmiah dan hakikat ilmu itu sendiri. Oke, paham ya? Jadi mulai saat ini kita mulailah berpikir. Karena pengalaman bertahun-tahun, kecenderungan pendidikan kita adalah menghafal dan diberitahu oleh guru atau diberitahu oleh orang lain. Dan jarang kita mencarinya sendiri dan mulai pertanyaan sendiri gitu. Oke, kita masuk perbedaan ilmu dan pengetahuan. Kenapa saya jelaskan ini? Supaya nampak jelas posisi filsafat itu di mana. Yang pertama itu adalah ilmu. Nah, kalau di bahasa Inggris mungkin bisa jelas, dia namanya scientific. Sementara pengetahuan itu knowledge. Jadi coba kita bandingkan perbedaan keduanya. Yang pertama adalah kalau scientific atau ilmu itu objektif, sedangkan pengetahuan itu adalah subjektif. Maksudnya di sini adalah kalau scientific itu dengan cara melihat dari banyak sudut pandang, kemudian diukur dan kemudian menguji, itu disebut dengan objektif. Sementara pengetahuan atau knowledge itu bersifat subjektif, sesuatu yang datang begitu saja kemudian kita pahami dengan keadaannya. Artinya kita tidak mencari pembenarannya, tapi kita memberikan dari sudut pandang yang satu arah. Selanjutnya, ilmu pengetahuan itu dia memiliki metodologis, sedangkan pengetahuan itu random. Maksudnya di sini adalah syarat ilmu pengetahuan itu dia harus punya metode. Ini maksud dengan metode itu harus ada cara, ada step, ada prosedurnya, ada tahap dan langkah-langkah yang dilakukannya. Sedangkan kalau random itu dia secara acak dan bisa dimulai dari mana saja tanpa prosedur. Yang penting ini gitu. Artinya dia mendapatkan pengetahuan itu tidak secara sistematis. Kemudian ilmu pengetahuan itu eksplanatif, sedangkan pengetahuan itu opinion. Artinya di sini adalah kalau scientific itu bersifat harus bisa dijelaskan, harus bisa dibuktikan. Sementara pengetahuan itu bersifat opini dasar. Gitu. Namun antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu merupakan satu kesatuan. Karena dasar dari ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuan juga. Gitu. Artinya ada dua konsep di sini dalam ilmu pengetahuan itu. Yang pertama, pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua adalah kita beranjak dari sesuatu yang belum ada. Artinya ilmu pengetahuan dan pengetahuan merupakan satu buah konsep. Kalau masih tahap rumusan itu baru tahap pengetahuan. Ketika dia sudah dijelaskan, diuji dan dibuktikan dan mengikuti prosedur secara metodologis, itu sudah menjadi ilmu pengetahuan. Kemudian hasil dari ilmu pengetahuan itu menjadi pengetahuan baru. Kemudian diuji lagi dan ikuti proses saintifik lagi, kemudian jadi pengetahuan baru lagi. Akhirnya dia selalu timbal balik dan dia tidak berdiri sendiri. Makanya di penjelasan awal
Saya selalu bilang bahwa yang kebenaran hakiki itu tidak ada, yang ada kebenaran yang bisa dijelaskan dan bisa dibuktikan pada saat itu, dan menunggu ada kebenaran lain yang menimpanya. Oke ya, jadi secara sederhana ilmu pengetahuan beranjak dari asumsi dasar, yaitu berfilsafat. Jadi mulai sekarang banyaklah bertanya. Maksudnya banyak bertanya di sini adalah kalau kita di perguruan tinggi harus banyak berolah pikir. Minimal kita bertanya. Mulai dari hal yang sepele kita latih gitu. Mungkin kita mulai dari hal-hal yang sederhana yang ada di lingkungan kita. Bisa saja misalnya dulu saya pernah melakukan, saya bertanya ke diri saya apakah saya ganteng, kemudian saya ukur. Saya bertanya ke semua orang. Dari sekian banyak orang yang saya tanyakan, sekitar 70% bilang saya ganteng. Tapi itu saya tidak yakin sekali. Kenapa? Karena waktu itu saya senior. Kemudian saya uji lagi. Saya ajak teman saya 5 orang. Kemudian kami mulai bertanya, siapa yang paling ganteng di antara kita? Akhirnya keluar hasil pada saat itu adalah saya orang ganteng nomor 2 dari 5 orang itu. Artinya saya ternyata tidak jelek-jelek amat ya. Tapi tidak ganteng juga gitu. Kemudian saya uji lagi. Dari 5 itu siapa yang punya pacar? Nah, kebetulan saya gitu. Dan ternyata saya bilang saya ganteng pada saat itu. Dan itu sudah teruji. Tapi itu sebenarnya bukan scientific, tapi prosesnya adalah hal yang semacam saya cuma memberikan konsep-konsep yang gampang kita terima gitu. Artinya apakah saya ganteng? Nah, tanyalah sama istri saya. Sudah pasti ganteng. Oke, baiklah. Jadi dalam penjelasan yang sederhana ini mungkin kita bisa memahami di mana posisi filsafat dalam ilmu pengetahuan, yaitu semua ilmu pengetahuan dimulai dari pengetahuan. Semua pengetahuan dimulai dari berfilsafat, yaitu berpikir dan bertanya. Oke ya, saya kira cukup sekian frame atau bahan yang saya berikan untuk kalian bisa belajar di rumah. Kalian bisa lihat daftar bacaan di e-learning, atau nanti kita bisa diskusi ya, atau kalian bisa belajar sendiri. Oke, untuk saat ini segitu dulu ya. Akhir kata, si Rahmat makan pepaya. Selamat lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.